warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizarini dari kelas B dengan NIM 22650071. Nah, di sini saya sudah membuat program Java-nya. Saya akan menjelaskan outputnya. Langsung saja. Di Java kita perlu menginput kelas scanner dari paket Java util untuk baca input dari pengguna. Perhatikan bahwa dalam Java fungsi main harus memiliki tipe pengembalian void. Kode scanner new scanner sistem integer digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. And scanner next line digunakan untuk membaca nilai input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel. Kode if n sama dengan buka kurung furawal x sama dengan lulus. Setelah itu melakukan pengecekan n lebih besar atau sama dengan 60. Jika ya, variabel x akan diubah menjadi lulus. Sistem out print. X juga untuk mencetak nilai variabel ke layar. Dengan demikian, kode di atas akan menghasilkan output lulus jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60 dan gagal jika tidak. Langsung saja kita running. Nah, kita masukkan angka sesuai keinginan kita. Sini saya memilih angka 75. Di sini sudah tertulis lulus, total time 10 sekon. Langsung kita ke program kedua. Bagian A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka pertama dari pengguna. Dan menyimpannya dalam variabel A. B sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka kedua dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. Kode if A lebih besar dari B, system out println. A else system out println. B melakukan pengecekan untuk menentukan angka mana yang lebih besar antara A dan B. Jika A lebih besar, maka A akan mencetak nilai A. Jika tidak, maka akan mencetak nilai B. Dalam kode Java, kita melakukan system out println untuk munculkan ke layar. Dengan demikian, kode di atas akan meminta pengguna untuk memasukkan dua angka, kemudian akan mencetak angka terbesar antara keduanya. Langsung saja kita running. Dan kita masukkan angkanya. Di sini saya masukkan angka 67. Dan angka keduanya saya masukkan 78. Total time 17 sekon. Langsung kita masuk ke program ketiga. Di sini saya sudah menjelaskan program ketiga
A sama dengan scanner, next line digunakan untuk membaca input angka A. Dari pengguna menyimpannya dalam variabel A, B sama dengan scanner, next line. Digunakan untuk membaca input angka B dari pengguna menyimpannya dalam variabel B. Begitupun dengan C, langsung kode if A, B, kurung kurawal, else digunakan untuk membandingkan angka A dengan B. Jika A lebih besar, akan menghasilkan ke dalam blok if. Pertama, untuk membandingkan angka A dengan C, jika angka B lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok. Dan else untuk membandingkan angka B dengan angka C dalam blok if, dan else kita menggunakan sistem out_println untuk mencetak output ke layar. Dengan demikian, kode di atas akan meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka di antara ketiganya, beserta dengan identitas ketiga angka tersebut. Untuk A, B, dan C, kita coba running. Masukkan angkanya. Di sini saya masukkan angka 79. Angka B kita masukkan 89. Enter. Angka C. Total time 45 second. Baik, lanjut kita ke program keempat. A sama dengan scanner, next line digunakan untuk membaca input angka A dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Begitupun dengan B dan C. Itu kode if else, dan else digunakan untuk membandingkan ketiga angka logika kondisional. Dalam kode tersebut akan mencetak angka tersebut secara berurutan sesuai dengan yang terkecil ke terbesar. Baik, langsung saja kita running. Saya masukkan angka 67, angka B 54. Total time 20 second. Baik, kita lanjut ke program kelima. Langsung saja saya jelaskan. A sama dengan scanner println digunakan untuk membaca input angka 1 dari pengguna dan menyimpannya di variabel A. Begitu juga dengan bagian B, itu langsung kode if A, B, sistem out_println digunakan untuk memeriksa apakah angka A lebih kecil atau sama dengan angka B. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih besar akan sama dengan B. Maka A akan lebih besar sama dengan B. Dalam blok if dan else kita menggunakan println untuk mencetak output ke layar. Langsung saja kita running. Ini saya masukkan angka 1. Dua empat
angka keduanya 42. Maka hasilnya ini. Langsung kita ke program ke-6. Di sini saya akan menjelaskan N sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel N. Kode if dalam kurung N lebih besar sama dengan 80 dan N kurang dari 90. Digunakan untuk memeriksa apakah nilai N berada di antara 80 dalam kurung bermaksud dan 90 dalam kurung tidak bermaksud. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak A dengan lulus. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak Anda gagal. Langsung kita running. Sini saya simpan angka 30, enter, maka tertulis Anda gagal. Sekarang kita ke program ke-7. Langsung saja kita masuk pada program 7. N sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel N. Kode switch digunakan untuk memeriksa nilai N dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Setiap case dalam switch menghubungkan nilai N, tindakan yang akan diambil jika N sama dengan salah satu nilai dalam case, maka blok kode di bawah akan dieksekusi. Jika N tidak cocok dengan nilai dalam case, maka akan dijalankan blok kode. Default dalam blok case dan default kita menggunakan sistem outprint line untuk mencetak output ke layar. Nah, langsung kita running. Masukkan angka terserah 70. Input Anda salah. Nah, di sini hasilnya bahwa inputan Anda salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.